warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ancaman dan pengendalian terhadap siklus penerimaan gas. Kalau kita lihat data flow diagram berikut, Anda lihat ini siklus penerimaan kas pada ERP atau Enterprise Resource Plan dari sejak pertama sales order entry, ya, kemudian pengepakan, kemudian pengiriman dan membuat dokumen PL namanya Bill of Lading, kemudian pengiriman, kemudian penagihan di sini, kemudian pencatatan. Jadi ada 1, 2, 3, ya, 4, ada 5 proses di sini. Nah, di titik-titik ini, ya, bisa terjadi yang namanya ancaman, threat, ya. Ancaman apa aja? Banyak. Salah satunya misal pada sales order entry ini pada saat pencatatan pesanan penjualan. Di sini Anda lihat, ya, sales order. Bagian sales itu tidak bisa merubah datanya semaunya. Data pricing itu tidak bisa merubah. Ya. Jadi sales ini, ya, hanya bisa mengambil data saja. Data saja. Dia tidak bisa merubah data master. Jadi ini salah satu pengendaliannya. Ya. Ini yang di sisi sini. Sales order entry. Nah, bagaimana di banking slip bill of lading? Ya. Pada saat melakukan packing slip dan membuat dokumen bill of lading, ini diambil dari data yang sudah diinputkan oleh sales. Kalau sudah oke, sudah menjadi sales order, ya berarti apa? Berarti tinggal dibayar. Kalau sudah dibayar, statusnya ada di sini nih, invoice ini. Kalau sudah dibayar, mulailah di shipping. Oke. Ini. Jadi salah satu pengendaliannya, shipping ini dilakukan setelah terkonfirmasi data bahwa SO ini telah dibayar, disetujui. Ya. Baru dilakukan shipping, di packing, ya. Kemudian buat BL ini bill of lading. Ngantar pengiriman tuh loh. Ya. Ini. Oke. Oke, ini gudang. Gudang juga mengakses, ya. Mengakses apa? Data. Oke. Oke. Nah, mungkin data ini dikeluarkan kalau ini datanya belum dibayar. Di sini proses titik-titik yang rawan, ya. Kemudian cash collectionnya bagaimana? Pembayaran customernya, koneksinya dengan bank menggunakan apa? Dulu pakai FED, Financial Electronic Data Interchange, ya. Tapi sekarang semuanya menggunakan API. API itu Application Program Interface. Jadi terkoneksi dengan bank maupun terkoneksi ke bagian pengiriman. Ya.
Ya, kemudian di sini baru mencatat. Ya. Dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Misalnya kas, ya berarti kas, proses penerimaan kas. Kalau misalnya piutang dengan kredit, ya berarti ini harus dicatat dalam ke piutang. Account receivable ini kan piutang. Nah, invoice-nya ini ke customer ini dengan menggunakan apa? Koneksi jaringan. Jaringan apa? Website bisa. Ya, ini untuk mencetak sales invoice-nya. Tagihan sales invoice itu. Ya. Terus kemudian inquiries and report laporan-laporannya dikelompokkan. Ya. Inventory status, bahwa ini untuk inventory control, bahwa ada pengurangan data stok, ya. Kemudian bahwa di marketing ini display nih ya, tanda display bahwa ini ada penjualan. Nah, ini profitnya bagaimana. Laporan ini dimunculkan di bagian marketing maupun di bagian customer service juga begitu. Ya, data pelanggannya ada di sini nih untuk diakses. Ya, ini semuanya dalam satu database. Tidak ada database-nya sendiri-sendiri nih, Anda lihat tidak ada. Database-nya satu ini besar. Ya, namanya integrated database. Ada data customers, ada inventory, pricing, sales order, shipping, dan invoices. Jadi satu untuk diakses oleh semua bagian. Ini yang namanya ERP. Tidak terpisah-pisah. Nah, Anda harus bisa melihat di titik mana bisa terjadi apa? Ancaman, kebobolan, ya misalnya apakah ini sales ordernya beneran apa enggak. Ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa ini sales order yang diinputkan ini benar atau tidak. Ya, kayak misalnya contoh aja Tokopedia. Tokopedia itu kan kalau processing pembayarannya tidak tervalidasi, ini shipping ini tidak akan bisa dilakukan. Ya, tidak mungkin ini dicatat account receivable misalnya. Kan bisa juga dengan utang kan Tokopedia. Dengan kredit kan bisa Anda melakukan kredit. Ya, pembelian kredit bisa. Ya. Itu ya. Ini. Jadi ini yang global untuk flow penerimaan kas. Mulai dari sales order, kan penerimaan kas kan mulai dari penjualannya. Perusahaan kan dari penjualan ya, terima kasnya. Ya. Ini titik-titik ancaman dan kontrol apa yang harus dilakukan di titik mana. Kemudian Anda lihat ini. Ini ada aktivitas, ini ada ancaman, dan ini ada kontrol yang harus dilakukan. Ya. Anda di buku, Anda bisa baca di bukunya Romney. Ya, pada saat sales order, pencatatan sales order, ya. Ini bisa aja tidak komplit data yang diinput. Ini threat, ancaman. Kenapa? Kalau order yang nggak lengkap diinputkan nanti miss dalam hal barang yang akan dikirim. Kemudian bisa terjadi invalid order atau order fiktif. Bisa kan? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu order beneran dan order fiktif? Betul nggak? Nah, ini threat, ancaman dalam sebuah sistem. Ya. Kemudian uncollectible accounts, ya. Rekening yang tidak dapat uncollectible, tidak dapat dikumpulkan. Ya. Kemudian stock out or excess inventory. Maksudnya apa? Jangan sampai pada saat ada yang order stoknya nggak ada.
ya, atau stoknya kelebihan. Nggak ada yang beli barang itu kelebihan barangnya. Ini juga masalah, ya. Kemudian loss of customer, kehilangan customer itu bisa terjadi di sini. Ya, kemudian kontrolnya apa yang bisa dilakukan? Ya, ini kontrolnya. Yang pertama, datanya harus terintegrasi. Ya, kemudian restrict akses ke master data biar nggak apa? Biar nggak terjadi pencatatan yang fiktif. Ya, dalam arti apa yang fiktif? Misal dicatat nih, ya, dicatat penjualan 100 unit dengan harga 200.000 misalnya. Ya, sudah berapa itu? 200.000 kali 100. Ya, 20 juta ya. 20 juta. Nah, kalau si sales ini yang entry sales order ini dia bisa mengakses ke data master, dia akan rubah. Paham? Dia akan rubah datanya. Jadi harga itu tidak 200.000 lagi, dia bisa markup itu datanya. Setelah itu dia kembalikan lagi. Ya. Misalnya si A saya jual dengan 250.000, dia sudah markup harga 50.000. Terus nanti dikembalikan lagi 200.000 sama dia. Paham ya? Nanti kelebihannya diambil data penjualan itu. Ini bahaya ini. Makanya harus restrict access to master data. Tak bisa ngerubah-ngerubah. Ya. Kemudian review all change. Maksudnya apa? Ini setiap ada perubahan di master data, siapapun yang diberi akses untuk mengakses master data itu ada yang namanya log data. Agar apa? Agar bisa di trace dan direview. Siapa yang merubah, siapa yang mendelete, menginsert, siapa itu tercatat. Ya. Kemudian ada access control dan encryption itu di-encrypt data. Sudah kan? Sudah saya jelaskan kan encrypt data ya. Encrypt data itu yang menjadi apa ya? Nggak bisa dibaca itu datanya. Jadi harus di decrypt ya namanya. Agar bisa dibaca datanya. Untuk apa? Untuk kerahasiaan. Ya, nggak semua harus. Kemudian token. Pakai sistem token. Ya, ini. Kemudian backup, managerial report. Ini semua kontrol ya. Nggak bisa baca ini satu-satu di bukunya Romney. Dan ini sudah dikelompokkan. Ini pada saat sales order, ini pada saat shipping, ini saat billing. Billing itu pada saat mencatat tagihan. Ya. Ini bisa terjadi failure to bill, ya, gagal untuk nagih. Billingnya error, posting error. Ini threat, ini ancaman. Ancaman terhadap apa? Sistem. Ya, terhadap sistem. Oke. Kayak contoh misalnya di Umsida misalnya sistem e-learning atau sistem pembelajaran tidak muncul datanya padahal sudah di absen, itu kan salah satu threat juga. Pembayaran, sudah bayar tapi gak masuk. Ya, itu threat juga. Nggak masuk datanya. Tuh ya. Itu aktivitas. Kemudian aktivitasnya apa, ancamannya apa, kemudian bagaimana kontrolnya. Kemudian ini salah satunya ada RFID, ini di shipping ini. RFID itu apa? RFID itu radio frequency ID. Jadi pakai gelombang frekuensi radio. Jadi kalau Anda RFID itu kalau Anda ya kalau misalnya di matahari itu kalau Anda bawa barang tuh ya ketahuan kan bunyinya. Kalau belum bayar itu RFID itu. Ya untuk tag bisa barcode reader, bisa RFID untuk mengidentifikasi produk. Ya. Oke.
Ini Anda bisa pelajari di masing-masing ini. Kontrolnya bagaimana. Oke. Ini 10, ini 10.1, 10.2. Maksudnya ini untuk kontrolnya bagaimana. 10 picking wrong items or the wrong quantity. Maksudnya apa? Dia kesalahan ngambil barang sama kuantitinya keliru. Akhirnya resolusinya pakai barcode atau RFID teknologi itu tadi loh, biar enggak salah input. Kayak Anda di mana, di Indomaret ya, kasirnya kan sudah perlu input toh, tinggal nembak barcode-nya dit, sama dengan ini. Jadi ini 10 ini solusinya ini ya, 11 ini solusinya 11, ini 12 ini solusinya 12 ya, 13 ini solusinya 13.1, 13.2 untuk failure to bill ya. Jadi ini untuk aktivitas bisnis, ancamannya dan kontrolnya bagaimana. Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh data flow diagram penjualan. Ini Anda lihat nih. 56 ini trade-nya. Anda lihat trade-nya 56 itu apa? 56 ini incomplete ya, atau inaccurate order. Pada mana? Pada saat take order itu melakukan order. Ada 5 dan 6 ini untuk trade-nya. Jadi ini titik-titik ini. Jadi kalau Anda mau gambar data flow diagram ya, Anda juga bisa menyertakan ini. Ya, trade-nya ini. Trade-nya apa sih trade-nya? Nanti Anda kasih keterangan 56 ini apa, 7 ini apa, 89 ini apa. 89 ini berarti apa? Stock out or excess inventory. Kebanyakan stok ya, stock out atau kehabisan stok. Loss of customer 9 nih, loss of customer bisa terjadi di sini. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi customer beli tapi stoknya nggak ada. Jadi kan akhirnya terjadi apa? Loss of customer. Jadi kehilangan customer, nggak jadi beli. Karena apa? Karena stoknya nggak ada. Ya, ini trade-nya di sini. Ya. Nah, ini alurnya, jangan bingung. Ini nih customer nih, ini order. Ini reject order. Ya. Ordernya di reject. Oke. Dan ini apa? Proses shipping, billing ini proses. Ya. Warehouse ini pengambilan. Ada picking tickets ya untuk dikirim. SO sales order ini untuk mencatat billing. Ini dokumen-dokumennya sebagai dasar untuk melakukan proses ini. Ya. Warehouse ini dia harus ada dasar picking tiketnya, jangan tidak ada picking tiket untuk mengeluarkan barang. Back order juga gitu. Ya. Harus ada dasarnya. Bagian purchasing tuh mau membeli lagi barang ini kan berdasarkan pembelian ini. Oh, sudah terbeli barang A, berarti harus order ini bagian purchasing barang A untuk back order, untuk mengisi stok. Paham ya? Dan ini proses pembuatan sales order ini customer. Nah, ini respon customer inquiries. Respond to customer inquiries, permintaan customer ya, respon permintaan customer. Ini ada 9 ini bisa lose ya. Kenapa? Yaitu tadi karena barang ketersediaannya nggak ada barangnya itu ya. Jadi ini maksudnya ini. Nah, makanya nanti pada saat Anda membuat tugas ini Anda sertakan titik-titik ini, kemudian diberi keterangan trade-nya apa, kemudian solusi apa yang harus Anda berikan ya. Misalnya take order 56 tadi apa, incomplete and inaccurate orders, Anda bisa ngasih solusi data entry, edit controls ya. Tapi tidak sama ya ini ya dengan tugas nanti Anda ya. Jangan disamakan, tidak mau saya. Karena kasusnya beda itu. Ya, kasusnya beda. Oke, lanjut.
Ini contoh form sales order, ada ini lihat. Nah, ini customers PO number. Ini PO-nya customer nih. Ya, ini data customernya. Ini contoh ini. Ini sales order. Nah, macam-macam contohnya, ini salah satu contoh aja. Ini ada pajaknya, ada ya. Nah, lihat ini di sini ada sales informasi salesnya, penjualnya. Siapa yang jual ini, customer ini ada datanya di sini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk beri bonus ke customer ini, ke salesnya ya. Tuh. Oke. Lanjut. Nah, ini persetujuan kredit, contoh persetujuan kredit, invoice nomor sekian, jumlahnya sekian. Ya. Total sekian, current. Terus ya, kredit berapa lama ini? Itu sudah berapa lama dikelompokkan. Ini saat ini aja. Invoice total invoice 178, namanya Baker. Dia transaksi 4.500. Dia sudah berapa? Lebih dari 31 hari. Jadi antara 31 sampai 60 hari dia. Apanya? Nunggaknya, piutangnya. Ya. Ini untuk persetujuan kredit. Ya, informasi ini penting untuk persetujuan kredit. Untuk apa loh? Untuk kita menyetujui kredit enggak? Yang Baker ya udah ada invoice-nya ini kok. Ini ya, dia masih ada tunggakan sekian nih, 4.500. Ya. Sudah 30 hari. Yang ini baru transaksi dia 2.560. Yang 4.500 ini loh sudah hampir 2 bulan ya. Oke, ini contoh. Nah, ini ketersediaan persediaan. Ini listnya. Jadi pada saat melakukan order ya, ini ada informasi juga. Ini ada transaksi aktivitasnya, kemudian list ya. List barangnya ada di sini untuk melihat. Ya, ini nilainya 100. Berarti ada di stoknya 100. Di lokasinya di mana? San Francisco. Ya, kalau Anda perhatikan beli barang misalnya di Hartono, ya, elektronik ya, Anda beli di Hartono elektronik. Di situ dia bisa ngelihat nih. Stoknya yang tersedia ada di Hartono mana? Perhatiin coba Anda. Ya, perusahaan-perusahaan kayak gitu itu, coba perhatiin. Mesti dicekkan, oh ada di Hartono, yang di Hartono yang di ini apa, Giant Basuki Rahmat tuh, Margorejo, ada stoknya sekian, gitu. Jadi kalau misalnya kita belanjanya di mana, Hartono yang Galaxy itu ya, di situ kosong, dia akan ngecek tuh ketersediaan barangnya. Oh ada Pak, ada Bu di sana, nanti dikirim. Nah, gitu. Oh ada di gudang Rungkut gitu ya. Itu untuk mengecek ketersediaan persediaan. Kemudian merespon permintaan pelanggan ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih? Ya, permintaan pelanggan tuh apa sih? Ya. Ini Anda lihat nih contohnya di sini. Ya, ada 200 tablet no. Ya. Ini fisikalnya ada berapa? Ya, berapa yang diinginkan? Itu physical count. Nah, yang on hand yang ada di stok itu terlihat di situ. Ya, kebutuhannya berapa sih? Enter physical count, compare apa yang ada di sistem ya, quantity on hand ya, 167 di situ quantity-nya. Ini untuk ngecek physical inventory.
ya, agar jangan sampai kebutuhan pelanggan itu tidak terpenuhi. Jadi harus ada di sistem ini. Nah, ini proses pengambilan, pengepakan pesanan. Prosesnya ini, threadnya itu 10-11 ya sampai 12. Pick and pack pada saat ngambil dan ngepak ya. Nih. Ya, ini pengiriman. Apa aja ini? Filling, pengambilan, ya. Terus kemudian expenditure and production cycle, ini untuk siklus produksi ya, dan pengeluaran. Di sini ini ada back order yang kayak tadi itu yang untuk misalnya produksi sendiri misalnya ya, atau pembelian atau pengeluaran atau pembelian barang nih, ini di sini back order. Ini shipment, pengiriman, inventory, persediaan. Ini sales order ya. Pada saat pengiriman barang. Ini prosesnya. Begitu ada sales order ya, pengambilan dan pengepakan ya, baru dikirim. Begitu ada terima sales order, ini ada picking ticket. Picking ticket itu untuk picking apa? Picking ke warehouse, ke gudang ya. Oke, begitu ini disingkat ya ini ya. Ini sudah terima barang dan picking tiketnya, baru dikirim. Kirim disertakan BL sama packing slip. Di sini packing slip sama BL. Nah, di bawah. Ini untuk dicatat piutang. Saya mau mencatat tagihan di sini nih ya. Ini bagian accounting nih biasanya. Nah, ini bagian produksi atau bagian pembelian, expenditure. Oke. Nah, ini contoh packing slipnya, informasi apa yang ada di packing slip ya. Ini contoh packing slip. Oke. Dikirim kemana, kapan, tanggal berapa, dikirim via apa, trackingnya ini biasanya nomor resi, tracking kalau ada nomor resi. Ini itemnya, description, order sama ship yang dikirim berapa. Oke. Pengiriman pesanan juga gitu, sama. Ini juga penagihan, ini proses penagihannya ya, prosedur penagihan fakturnya. Jadi pembuatan invoicing, ini ada thread nomor 13, 14 pada saat melakukan update piutang ya, update account receivable ini kan piutang. Ini ada thread 15, 16. Anda baca ya threadnya ya. Itu ya, ini sudah saya tunjukkan tadi. Ini ada sales order GL, ini GL buku besar dan sistem report. Ini pengiriman, ini customer, ini mailroom. Apa mailroom? Kotak surat. Nah, oke. Ini prosesnya, invoice ke customer ya, sales customer. Ini contohnya invoice ya. Jadi ini apa beredarnya invoice kemana aja ini ya, pencatatan piutangnya bagaimana. Nah, ini untuk penagihan faktur berdasarkan invoicing. Oke. Ini proses penerimaan kas. Ini harus ada monthly report ya. Monthly report ini laporan bulanan ya. Nih. Oke, kemudian kredit memo ya, ini kredit memo. Kemudian ini loh, electronic data interchange, EDI yang saya tadi di depan tuh ya, EDI itu apa? Untuk pertukaran data dari perusahaan A dengan perusahaan B. Ya, kayak misalnya Tokopedia dengan
JNE, JNT dengan bank, ini dengan bank. Ya. Ya. Jadi ini prosesnya. Ya, oke. Ini namanya EDI dan ini FEDI. Financial Electronic Data Interchange. Ya. Nah, sekarang menggunakan API namanya Application Program Interface. Jadi ya, tuh. Oke, lanjut. Jadi ada 3 ancaman dalam penyalahgunaan kas ya. Nah ini yang pertama nggak boleh sama yang nerima sama yang membuat jurnal buku besar, nggak boleh ya, ingat ya. Nggak boleh dia nerima uang kemudian nyatat ke dalam buku besar, memposting, itu nggak boleh, ingat itu. Kenapa? Ya nanti dia bisa merubah ya kalau jujur, kalau enggak dia bisa rubah itu, terimanya 100 dia posting enggak 150 dia posting. Ya siapa yang mau ngecek? Nggak ada toh. Dokumennya dia buat-buat sendiri. Bisa. Oke, begitu di trace bener 50 karena dokumennya dia buat sendiri. Tuh ingat yang pertama. Yang kedua, juga dipisah antara yang terima kas ya atau cek, terus kemudian yang otorisasi memo kredit. Kenapa? Ya nanti dia bisa melakukan fraud di situ. Ya ancaman juga. Kenapa? Nanti dia rubah memo kreditnya. Ya. Terimanya 100 juta, memo kreditnya dia rubah. Oke? Dia rubah bukan 100 juta, tapi 50 juta. 50 masuk mana kantong? Oke? Jadi begitu di trace ya antara penerimaan sama yang memo kreditnya sama ya karena dia sudah rubah. Yang ketiga juga tidak boleh dicampur yang nerima kas atau cek ya kemudian dia juga mencatat laporan rekonsiliasi bank karena dia bisa berbuat curang di situ. Kenapa? Karena akan nanti dia akan samakan antara rekonsiliasi bank itu, masih ingat enggak Anda? Konsiliasi bank itu menyamakan antara pencatatan perusahaan dengan yang dicatat oleh bank. Ya. Jadi kalau misalnya dia juga yang nerima kas sama dia yang merekon, dia akan rubah itu datanya. Ya. Paham ya? Padahal di bank ada transferan nih masuk nih. Ya. Ada transferan masuk nih. Enggak dicatat sama dia. Kemudian dia recon, selisihnya masuk kantong. Oke. Ya. Oke, itu penjelasan saya tentang siklus penerimaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.